Weni Desita, Afla Mufida Yazid, Hadir Pak. Aditya Yendra, Hadir Pak. Muhammad Reki, hadir. Oke baik, berarti cuma satu orang ya. Ya Pak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Afla Mufida Yazid, silakan baca surah Al-Ikhlas terlebih dahulu. Ya, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Sama-sama Pak. Enggak, satu orang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain tolong simak ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke baik, terima kasih. Dengan pembacaan ayat Al-Quran tadi, pembelajaran kita diridhoi oleh Allah dari awal sampai akhir. Amin. Dan berkah kita ilmunya. Amin. Amin. Nah, baik langsung saja ke materi kita hari ini. Pembahasan kita hari ini adalah membahas tentang konsep perkawinan, pernikahan, apa itu pernikahan gitu, ya. Nah, di materi kita hari ini adalah materi yang sangat penting kita pelajari. Kenapa demikian? Karena Anda semuanya pasti menjalani itu. Jika tidak dijauhi oleh kematian, gitu ya. Nah, baik. Sekarang fokus semuanya. Nah, pertama kita akan membahas mengenai pengertian pernikahan. Nah, adik, yuk, apa itu pernikahan? Pernikahan itu kayak sesuatu yang halal yang dikerjakan. Sesuatu yang halal. Ya, antara laki-laki dan perempuan. Ya, harus jadi. Bisa ijab kabul. Betul tuh. Kepada Allah. Ya. Yang sudah siap secara lahir dan batin. Masya Allah. Mau nikah tangan? Habis tangan? Saya tanya. Baik. Baik. Nah, Rahmi, menurut Rahmi apa itu pernikahan? Jawab aja. Baik Pak. Analis aja. Bagus, luar biasa. Kita akan buat adik dan Rahmi. Nah, betul ya. Jadi pernikahan itu adalah secara bahasa artinya mengumpulkan. Siapa yang mengumpulkan antara ini seorang calon laki-laki, ini calon perempuan. Jadi mereka itu disatukan dalam rukun dan syarat yang tertentu. Sedangkan menurut syariat, pernikahan itu adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, itu pernikahan ya. Bisa dipahami dari pengertian sahabat Weni, apa itu tadi pernikahan? Mengumpulkan Pak. Mengumpulkan apa nih? Mengumpulkan apa? Dalam ikatan yang halal. Ya, betul. Nah, lanjut. Nah, berarti pengertian sudah ya. Nah, selanjutnya adalah tujuan pernikahan. Yang mana tujuan pernikahan ini ada 4. Yang pertama, memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. Nah, benar. Apa itu naluri manusia yang asasi? Naluri manusia yang Ya, asasi. ini dalam tujuan untuk pernikahan nih, manusia memiliki kebutuhan biologis. Nah, salah satunya bisa di bukan biologis. Umar, dari mana Pak? Dari tuntunan, iya Pak. Kebutuhan biologis Pak. Oke, baik. Jadi kita ini manusia. Manusia itu, ini apa yang membedakan manusia dengan binatang? Akal. Ya, betul itu. Nah, jadi manusia itu memiliki akal, pikiran, dan nafsu. Nah, sebagai seorang manusia yang normal, ya kan? Ya kan? Kita normal kan? Ya. Kami normal. Jadi kita memiliki salah satunya nafsu, yang mana jika tidak dikendalikan, gitu kan? Jika nafsu ini tidak dikendalikan,
maka akan mengarahkan kita ke perbuatan yang tidak baik gitu. Yang intinya adalah membawa kita ke arah dosa. Nah, itu ya. Jadi tujuan salah satu pernikahan adalah untuk memenuhi itu. Jadi bersatunya seorang pria dan wanita dengan tujuan adalah ini, memenuhi tuntutan ini. Nah, bisa dipahami? Baik, bisa dipahami? Oke, lanjut kita yang kedua, yaitu membentengi akhlak, yang mana pernikahan ini akan menjaga akhlak diri seseorang. Nah, apa salah satunya? Ini bagi yang laki-laki, dengan adanya pernikahan, dia dapat menentukan pandangannya. Jadi dengan adanya pernikahan ini terjaga dia dari perbuatan-perbuatan maksiat. Oke? Nah, selanjutnya adalah dapat meningkatkan ibadah kepada Allah. Selanjutnya adalah mendapatkan keturunan yang saleh. Nah, ini adalah tujuan dari pernikahan, yang mana untuk menjaga keturunan, ya. Nah, tujuan selanjutnya adalah menegakkan rumah tangga yang islami. Nah, ini adalah tujuan pernikahan yang terakhir, yang mana tujuan akhirnya adalah menegakkan rumah tangga yang islami, yang mana ketika menikah itu orang-orang mendoakan semoga sakinah mawaddah warahmah. Nah, itu ya. Bisa dipahami. Selanjutnya, apa saja hukum pernikahan? Hukum pernikahan itu dibagi atas 5. Yang pertama adalah wajib. Nah, bagaimana seorang itu bisa diwajibkan untuk menikah? Yaitu ketika orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlaknya. Nah, ini misalnya Umar nih, pekerjaan sudah ada, kerjaan penghasilan menjamin gitu. Apa? Akhlaknya juga S2, pendidikan agama Islam. Nah, jadi setelah itu dia memiliki akhlak yang baik, bertanggung jawab, bisa menuntun memimpin seorang, maka dia sudah diwajibkan untuk menikah. Ya? Bisa dipahami? Sah. Kita lanjut ke yang kedua, hukumnya sunnah. Yang mana sunnah ini adalah bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah dan tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh ke dalam maksiat. Nah, ini sunnah nih. Nah, jadi kalau sudah mempunyai keinginan untuk menikah dan dia takut terjatuh ke dalam maksiat, maka dia disunahkan untuk menikah. Ya. Nah, selanjutnya mubah. Bagaimana mubah? Yaitu bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak memiliki syahwat sama sekali. Nah, ini mubah, hukumnya mubah. Selanjutnya adalah makruh. Makruh bagi seseorang yang mampu menikah tapi khawatir akan menyakiti yang dinikahinya. Bisa dipahami? Nah, hukum yang terakhir adalah haram. Nah, yaitu haram bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban pernikahan. Selanjutnya, orang yang tidak boleh dinikahi. Ini terbagi atas 2. Yang pertama, mahram mu'abbad. Nah, apa itu mahram mu'abbad? Adalah wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Seperti keturunan. Nah, jadi ranking keturunan dia tidak boleh menikahinya, tidak boleh ya. Nah, selanjutnya satu sesuai juga tidak boleh. Ini dilarang di dalam agama. Selanjutnya mertua perempuan. Nah, mertua perempuan juga tidak boleh dinikahi. Anak tiri juga tidak boleh dinikahi. Umar nikah dengan, ini contoh ya, Aflah. Ini contoh. Ini pembaktian, Pak. Aflah sudah menikah sebelumnya.
ada seorang putri. Jadi otomatisnya Umar ada anak tiri. Jadi Umar tidak boleh menikahi anaknya. Ya, Abdullahnya boleh kan Pak? abahnya boleh. Ini siapa? Nah, selanjutnya bekas menantu perempuan juga tidak boleh dinikahi dan bekas putri. Nah, itu yang tidak boleh dinikahi. Yang kedua adalah ghair mu'abbad, yang mana ghair mu'abbad ini adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan statusnya bersaudara. Nah, ini juga tidak boleh dinikahi. Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini pernikahan yang tidak sah. Pernikahan mut'ah, Kontrak. kontrak, ya. Pernikahan sibra, pernikahan halil. Nah, ini adalah pernikahan orang yang hilang, pernikahan dalam masa iddah, pernikahan tanpa wali, pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita yang ahli kita, dan menikahi mahram. Ini tidak boleh ya. Nah, ini kewajiban suami istri. Rahmi, dapat sebutkan salah satu kewajiban istri. Rahim telah kepada suami. Taat kepada suami, Pak. Oke, taat kepada suami. Beni, salah satu kewajiban istri. Patuh kepada suami. Taat kepada suami, patuh pada suami yang lain. Menurut pada suami. Oh iya, itu ya Pak tahu. Apa? Oh, Mak. Salah satu kewajiban istri kepada suami. Kewajiban istri kepada suami. Ya, Memang benar satu. Tidak selalu hormat dan rumah tangga, Pak. ya. Umar, kewajiban suami kepada istri. Memberikan kasih sayang, Pak. Saya, oke. Adit, Memberi dari suami ke istri, Pak. Ya. Istri ke suami. Tidak dong, suami ke istri lah. Suami. Iya, Kami suami. Kalau yang perempuan tadi dari istri ke suami. Kalau yang laki-laki Istri ke suami. Kalau laki-laki dari suami ke istri, dia memberikan nafkah lahir, nafkah lahir. Laki, Iya Pak, Adit, kerja di sana laki. udah lagi Pak. Apa kewajiban seorang suami kepada istri? Kok bimbing istri kita benar. Masya Allah. Nah, betul ya. Nah, terus buat kita semua. Yoga. Nah, jadi sebagai seorang suami tentu ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya. Begitupun sebaliknya, sebagai seorang istri juga gitu. Nah, kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Yang pertama adalah saling menikmati hubungan fisik, Biologis. biologis. Yang kedua, timbulnya hubungan mahram. Yang ketiga, berlaku hukum pewarisan. Nah, ini Apa, Pak? Warisan ya Pak, marakit ya Pak. ya. Kamu tuh itu yang berlaku itu warisan. Nah, selanjutnya kewajiban suami terhadap istri. Yang pertamanya adalah tentunya Mahar. yang kedua nafkah. Nah, Dan selanjutnya dapat suami dapat membimbing dan mendidik rumah tangga. Selanjutnya kita masuk kepada kewajiban istri. terhadap suami. Nah, yang pertama tentunya taat kepada suami, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rahmi Beni tadi. Yang kedua menjaga diri dari kehormatan. Nah, ini yang paling perlu ditekankan bagi yang anak-anak bapak yang perempuan. Nanti setelah berumah tangga, pandai-pandailah jangan memata suami. Nah, kalau udah dikasih izin sama suami untuk keluar, ya enggak gitu. Oke? Oke Pak.
Selanjutnya, nah ini yang paling penting juga nih, merawat dan mendidik anak. Ada yang ingin ditanyakan? Basba. Oke. Kita masuk materi yang terakhir ya. Ya. Nih, hikmah dari pernikahan. Dari mana Pak? Ada. Terus Yang pertama terciptanya ikatan suci yang halal dan diridhoi oleh Allah. Nah, yang kedua mendapatkan keturunan yang sah. Ya. Yang ketiga terpelihara dari perbuatan zina. Nah, ini ada kunci yang bisa anak bapak pakai. Nah, ini bagi yang laki mana nih? Ada kata-kata. Jadi kalau belum ada calonnya, belum siap menikah. Segera cari. Nah, kalian disunahkan untuk puasa. saya pahami. Apa? Keluar main ada Pak. Pada dua hikmah lagi. Oh, dari Yang kedua, yang terakhir terjalin kerjasama. Nah, ini terjalin kerjasama. Yang kelima terjalin silaturahmi. Itu bersatunya keluarga ini. Nah, satu. Jadi limanya lah. Keluarga. Itu apa? Nah, itu materi kita hari ini. Oke Pak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah Pak. Itu materi kita hari ini. Jadi materi tentang pernikahan ini adalah kesimpulan yang dapat kita ambil dengan adanya materi pernikahan ini dapat kita analisa bahwa ada ketentuan-ketentuannya. Nah, pesan Bapak, ini bagi yang mau tamat kan sudah kelas 12 kan? Ya. Nah, perempuan pandai-pandai menjaga diri, Ya, Pak. yang laki juga gitu. Siapa Bapak kita terlebih dahulu, setelah itu kalau sudah siap, barulah menikah. Nah, itu saja materi kita hari ini. Untuk tugas di rumah, Kan juga soal ada dalil yang menyatakan ada dalil yang menganjurkan untuk menikah, yaitu Quran surah An-Nur ayat 32. Ya. Nanti masing-masing Anda tolong dihafal ya. Pertemuan selanjutnya akan Bapak lagi, ya. Akan Bapak lagi. Jadi satu ayat saja. Tolong dihafal ayat itu. Nah, untuk LKPD-nya Ada KPD. bulan dari sekali ini kita kirimkan ya. Oke, itu saja tugasnya. Jangan lupa dihafal besok sektor masuk Bapak. Oke? Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Mas? Nah, itu saja materi kita hari ini. Semoga dari pembelajaran kita hari ini berkah dan ridha Allah. Dan ada yang bisa Anda bawa pulang rumah. Oke? Kita Jangan nanti pas tiba-tiba di rumah Pak, carikan saya di rumah saya nikah gitu. Jangan ya, capek lah cita-cita terlebih dulu. Cita-cita kamu nikah. Oke, bisa. Siapkan lagi terlebih dahulu. Matangkan lagi itu. pas banget. Nah, ini saja materi kita hari ini. Ke-12, silakan berdoa. Baca Alhamdulillah. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.